Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah keluarga. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Rudolf J.J. Manhutu. Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya begitu besar atas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan kami sembah dalam nama-Nya Yesus Kristus yang ada juru selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih Tuhan kalau sampai malam hari ini Tuhan masih melihara kami dalam kehidupan kami Bapa. Ya Tuhan, kalau malam hari ini kami akan bersama-sama mengikuti ibadah keluarga Tuhan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan juga menyertai kami dalam ibadah kami malam hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, pimpin kami dengan roh-Mu yang kudus ya Bapa, agar kami dimampukan Tuhan untuk mendengar akan firman-Mu Tuhan bagi kehidupan kami ya Bapa. Engkau berkati juga Bapak Pendeta Rudolf Manhutu yang akan mewartakan firman-Mu ya Bapa, sehingga apa yang boleh beliau wartakan Tuhan, itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Ya Tuhan, pimpin dan sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya Bapa. Biarlah apa yang boleh kami lakukan pada malam hari ini Tuhan, itu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Jemaat, kita akan bersama-sama membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-100, ayatnya 1 sampai dengan yang ke-5. Kita akan membacakan Mazmur seperti biasa. Kita membacakan Mazmur secara berbalasan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik.
Saudara-saudara kekasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada saat ini kami telah membuka hati dan pikiran kami untuk kembali Tuhan isi dengan firman-Mu yang melengkapi kami hidup memuliakan Tuhan. Tolong kami Tuhan agar dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami boleh memahami kehendak-Mu, dan kami boleh melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan yang tak berdaya ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari semua berdiri. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab yang pada saat ini terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7, yang demikian menyatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum tumbuh tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah saudaraku pembaca Alkitab kita pada saat ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak pertanyaan yang muncul di sekitar kisah penciptaan dalam Alkitab. Ada yang bertanya begini, kenapa proses penciptaan manusia itu ada di dalam Alkitab, tapi proses penciptaan makhluk yang lain itu tidak pernah ada? Ya, saya yakin dalam Alkitab ada juga proses penciptaan yang lain ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, hanya tidak sedetail ketika Tuhan menciptakan manusia. Untuk menjawab ini saudara-saudara ke dalam Tuhan, saya punya dua jawaban. Yang pertama, ini bukti bahwa manusia itu begitu istimewa dibanding dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, coba saudara-saudara bayangkan, semua disiapkan Tuhan berkaitan dengan kehadiran manusia. Memang manusia menjadi puncak dan sekaligus menjadi pusat penciptaan. Segala sesuatu yang diciptakan setelah atau sebelum manusia, akhirnya terfokus, terarah kepada manusia sebagai yang paling istimewa di dalamnya. Kita juga bisa bayangkan saudara-saudara dalam Tuhan ketika ada keluarga muda yang sedang menantikan kelahiran buah hatinya. Mereka pasti membeli botol susu sebelumnya, baju baby, popoknya, bedongnya, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena fokusnya itu kepada ya kehadiran sang buah hati tercinta yang akan segera Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Begitu juga Tuhan menciptakan manusia, karena begitu istimewanya manusia, prosesnya segera diungkapkan dalam bacaan ini. Saudara-saudara dalam Tuhan, saya teringat dengan apa yang Musa pernah katakan dalam Ulangan 32 ayat yang ke-10. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa manusia itu adalah biji mata Allah. Saudara-saudara bayangkan, biji mata Allah berarti dia begitu istimewa. Tuhan memandang segala sesuatunya melalui biji matanya. Tuhan menangkap segala sesuatunya melalui pandangannya, melalui biji matanya. Dan karena itu dia akan memelihara, dia akan mengawasi, dia akan memperhatikan baik-baik ya biji matanya.
Itu jawaban pertama saudara-saudara dalam Tuhan. Bukti bahwa manusia itu sangat istimewa. Yang kedua, jawabannya adalah ini untuk mengingatkan manusia bahwa walaupun dia begitu istimewa, dia tidak boleh lupa tanpa Tuhan dia hanya bagaikan debu tanah belaka. Tanpa kehidupan yang Tuhan anugerahkan melalui nafas kehidupan yang Tuhan sampaikan kepada bentukan manusia tadi, maka dia tidak akan pernah hidup. Istilahnya saudara-saudara dalam Tuhan, seakan-akan Tuhan memberikan range area. Jadi ketika manusia sadar mereka istimewa, maka ketika mereka semakin tinggi, Tuhan ingatkan, "Eits, kamu berasal dari debu tanah loh." Tapi ketika mereka sadar mereka begitu rendah, semakin dan semakin rendah bagaikan debu tanah, Tuhan mengingatkan lagi melalui proses ini. Tuhan itu sudah mengangkatmu dari semua lembah yang tidak indah itu. Dari lembah kegelapan untuk kemudian hidup. Nah, manusia tidak bisa lebih dari itu, saudara-saudara dalam Tuhan. Ada Tuhan yang mengangkat, tapi juga kita tidak akan pernah bisa lebih dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara dalam Tuhan, barangkali di sini menjadi sesuatu yang penting buat kehidupan kita. Kita ada dalam kehidupan dunia ini sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Tetapi sebagai bagian dari ciptaan Tuhan, Tuhan ingin supaya kita menjadi bagian dari upaya Tuhan memelihara ciptaan itu. Pernah loh, sejarah Alkitab mencatat manusia pernah bermain-main tentang kehidupan ini. Sehingga akhirnya dia kehilangan kehidupannya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia tercampakkan dari hadapan Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara dalam Tuhan, mereka tidak layak menikmati kasih Tuhan. Tapi ya, namanya juga kita adalah kesayangan Tuhan. Tuhan kembali memperbaiki masalah itu. Hubungan kembali ditata. Lalu kemudian Tuhan mengutus putranya yang tunggal buat kita. Pengorbanan Yesus Kristus itulah yang membuat kita kembali terangkat. Jadi demi kehidupan itu sendiri saudara-saudaraku, Tuhan siap mengorbankan apapun. Tuhan ingin supaya kehidupan itu tetap terpelihara. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi rencana dan kehendak Tuhan itu. Termasuk kita yang menikmati kehidupan itu. Maka dari itu memang ini menjadi penting buat kita semua. Kita tidak sedang berada dalam proses main-main tentang kehidupan. Kita selalu diingatkan kembali bahwa demi kehidupan itu Tuhan melakukan apa saja. Nah, sekarang kita sedang mendengarkan renungan ini di saat-saat kita sedang berhadapan dengan ancaman kehidupan itu sendiri, yaitu pandemi virus 19, virus corona 19. Ada apa di dalamnya? Kita semua tahu. Hidup dan mati tipis sekali jaraknya. Bisa saja sekarang kita sedang hidup, tiba-tiba nyawa melayang. Lalu kemudian, apakah kita sudah mulai terbuang? Apakah kemudian kita sudah tidak istimewa lagi di mata Tuhan? Ini bisa menjadi pertanyaan iman yang tertuju pada pergumulan kita saat ini. Tapi bersyukurlah saudara-saudara dalam Tuhan, ternyata Tuhan tetap mengasihi kita. Memang terkadang kita terlalu sulit untuk memahami kasih Tuhan. Bahkan terkadang kasih Tuhan harus kita terima dengan air mata. Dengan berbagai macam hal yang tidak menyenangkan. Nah, kalau kita sedang berhadapan dengan kenyataan ini, perhatikanlah saudara-saudara dalam Tuhan. Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-18 dan ayatnya ke-19. Saya menemukan pernyataan Yesus dalam Lukas 21 ayat 18 dan 19. Di mana Yesus berkata, "Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Pernyataan ini sesungguhnya diarahkan kepada mereka yang sebenarnya telah diselamatkan, sudah menjadi bagian dari umat Tuhan. Tapi kemudian main-main dengan kehidupannya. Hari ini kita diingatkan kembali, Tuhan tidak mau seperti itu.
Dia sudah berkorban buat kehidupan kita, dan sekarang dia ingin kita memeliharanya. Kalau tahu dalam proses upaya untuk menjaga melestarikan kehidupan itu, ternyata kita harus menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Kita kembali diingatkan, kita masih tetap istimewa di mata Tuhan. Bayangkan, rambut di kepala kita pun tidak akan hilang tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang terbaik buat kita semua. Lalu dalam ayat 19 dikatakan tadi, Lukas 21 ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kalau kita tetap bertahan dalam kesetiaan, dalam segala hal, menjalankan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, mahkota kehidupan telah menanti kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaan sekarang, bagaimana cara menghargai kehidupan ini? Sederhana. Dalam situasi sekarang, yang pertama tentu tetap pakai masker, tetap cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan dan lain sebagainya. Ikuti semua aturan yang telah ditetapkan. Tapi yang kedua, manfaatkan hidup ini sedemikian rupa. Ini menjadi panggilan buat kita semua, saudara-saudaraku. Semua tantangan, semua pergumulan, semua kesulitan seharusnya tidak membuat kita kehilangan keistimewaan itu. Tuhan tetap mengistimewakan kita. Kalau kita tidak melaksanakan apa yang harus kita lakukan, maka sama saja kita membiarkan diri kita tidak lagi istimewa. Mari saudaraku dalam Tuhan, kita menjaga kesempatan manis yang Tuhan berikan kepada kita dengan status yang begitu indah. Dia mau berkorban untuk kehidupan kita, dan itu berarti kita tidak punya alasan untuk tidak menjaga kehidupan ini. Syukurlah saudara-saudara dalam Tuhan, kita masih boleh menikmati hidup. Syukurilah bahwa masih ada kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan syukurilah bahwa itu semua dilakukan karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersatu
dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau menjadikan kami begitu istimewa di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur, ya Tuhan, ketika kehidupan itu sempat terenggut dari kehidupan kami karena dosa-dosa kami. Engkau rela berkorban demi keselamatan kami. Semua ini mengingatkan kepada kami bahwa betapa hebatnya tekanan yang harus kami hadapi saat ini. Bukan pertanda kami sudah tidak istimewa lagi di hadapan-Mu. Bila Tuhan kami menjaga keistimewaan itu, dengan sungguh-sungguh menjaga kehidupan ini, menjaga supaya kami tidak jatuh oleh tekanan yang sedang kami alami saat ini, maupun juga bagi saudara-saudara kami di sekitar kami. Bila Tuhan kami menunjukkan kesetiaan kami untuk menjaga dan merawat kehidupan ini dengan ikut ambil bagian dalam proses yang sudah ditetapkan, termasuk berkaitan soal menjaga kesehatan di masa-masa pandemi ini. Tolong juga kami ya Tuhan supaya ungkapan syukur kami atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini juga kami boleh wujudkan dengan memanfaatkan kehidupan ini untuk hal-hal yang berarti, baik bagi diri sendiri, bagi sesama, dan teristimewa bagi Tuhan. Kami percaya pada gilirannya semua yang kami lakukan itu dapat menjadi sesuatu yang berarti juga bagi bangsa dan negara ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, tentu kami sedang berhadapan dengan kesulitan juga untuk melakukan apa yang menjadi panggilan bagi kehidupan kami. Tapi kami percaya bersama dengan Kristus semua akan berlalu, kekuatan yang daripada-Mu akan memampukan kami. Dan karena itu Tuhan, kembali kami mau berserah. Engkau beserta dengan kami dalam membangun rumah tangga kami. Engkau menolong kami untuk hadir sebagai orang tua yang baik, sekaligus juga menjadi anak-anak yang baik, saudara bersaudara yang baik dalam kehidupan keluarga. Mampukan kami untuk menjadi pekerja dan pelayan yang baik di tempat kerja dan usaha kami. Mampukan kami berkarya indah ya Tuhan, bukan sekedar untuk mengumpulkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kami, tapi juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati setiap orang yang sedang bergumul karena peristiwa yang sedang dihadapi saat ini, supaya segera boleh berlalu dan pengharapan itu tidak pernah sia-sia. Kami yakin Tuhan juga akan menopang kami yang sedang terpuruk oleh karena masalah perekonomian yang semakin melemah. Tuhan memberkati pemerintahan kami supaya mereka dikuatkan untuk mengarahkan kebijakan-kebijakan terbaik demi masa depan bangsa dan negara ini. Tapi Tuhan tolong juga agar mereka yang mencoba untuk bermain-main di tengah-tengah masalah yang sedang dihadapi ini untuk kepentingan mereka, pada akhirnya Tuhan singkirkan dan patahkan upaya-upaya jahat itu. Dengan demikian kami boleh tetap eksis, kami tetap boleh survive di tengah-tengah tantangan hidup ini, karena kami selalu bersama dengan Tuhan Yesus, Sang Empunya kehidupan ini. Sampai kapan semua ini harus berada, kami alami, dan sampai kapan ini semua berakhir, hanya Tuhan yang tahu. Tapi seberapa lama pun itu kami alami, kami mau tetap mengandalkan Tuhan Yesus yang selalu setia di sepanjang hidup dan kehidupan ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, berkati juga setiap pelayanan jemaat-Mu. Kami sebagai pelayan-pelayan dalam jemaat ini, siapapun dan apapun kapasitas kami, bersama seluruh warga jemaat, Tuhan topang kami, sehingga kami boleh tetap melaksanakan dan membangun kebersamaan dalam persekutuan ini, untuk menyenangkan Tuhan yang empunya gereja ini. Engkau tahu kekuatan, talenta, kemampuan yang kami miliki, biarlah kami persembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kami yakin Tuhan yang Maha Sempurna akan menyempurnakan segala sesuatunya, dan semuanya tetap indah di dalam Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau sendiri akan menyempurnakan doa kami pada saat ini. Karena doa ini kami persembahkan hanyalah dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah
kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Ulangan pasal 16 ayat 16b hingga ayat yang ke-17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan dan berkat, kepadamu kami membawa ungkapan syukur ini. Terimalah ya Allah sebagai tanda bahwa kami pun ingin memberi diri sebagaimana Kristus telah berkorban untuk kami. Pakailah hidup kami menjadi alat damai sejahtera bagi sesama, sehingga hidup kami ini selalu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, mari semua bangkit berdiri. Kita akan kembali dalam kehidupan kita masing-masing, melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan melakukan firman-Nya. Ku daki jalan
Kekasih-kekasih Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan Roh yang Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya.